Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Triyulia, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang strategi perencanaan pajak untuk memenuhi tugas kuliah saya dari dosen Bapak Vero Deswanto, SE, MSI, AKCE. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian perencanaan pajak atau disebut juga dengan tax planning. Adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar ke negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Nah, salah satunya ini adalah praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias tetap legal. Selanjutnya, tujuan tax planning. Tujuan tax planning yang pertama adalah memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak timbul sanksi dan atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Dan yang terakhir adalah bukan untuk mengelak pembayaran pajak. Nah, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Selanjutnya adalah syarat tax planning. Yang pertama syaratnya adalah tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku. Karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak akan gagal dan berpotensi kena denda atau sanksi lainnya. Yang kedua, tidak memalsukan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah masuk akal secara bisnis, karena jika tidak, tax planning akan melemahkan pajak itu sendiri. Selanjutnya, tahap melakukan tax planning. Yang pertama adalah analisa informasi, menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek. Yang kedua, ini yang penting, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pilih bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Dan ini yang penting juga, yang ketiga, evaluasi perencanaan pajak. Perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang didapatkan. Dan yang keempat adalah pemutakhirkan perencanaan pajak. Suatu rencana pajak telah dilakukan, perlu diperhitungkan setiap perubahannya. Nah, skema tax planning itu ada dua macam. Yang pertama adalah tax avoidance atau yang disebut juga dengan penghindaran pajak, merupakan upaya perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Dan yang kedua adalah tax saving, upaya efisiensi beban pajak melalui alternatif pengenaan pajak yang tarif yang lebih rendah. Selanjutnya adalah jenis-jenis tax planning. Jenis tax planning ini ada dua macam. Yang pertama itu ada national tax planning. National tax planning ini hanya memperhatikan undang-undang domestik saja. Selanjutnya, international tax planning. Selain memperhatikan undang-undang domestik, juga harus memperhatikan perjanjian pajak atau disebut juga dengan tax treaty. Selanjutnya adalah pengaruh pajak terhadap perusahaan. Ini yang penting, apa pengaruhnya? Nah, pengaruhnya ini adalah pajak sebagai biaya yang akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun akan dikembalikan ke pemegang saham pada akhir tahun. Selanjutnya adalah motivasi dilakukannya tax planning. Ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tax policy. Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Yang kedua adalah tax law, menyadari bahwa kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur permasalahan dengan sempurna. Yang terakhir adalah tax administration. Sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Sekian dari pembahasan strategi perencanaan pajak.
Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau penyampaiannya. Terima kasih.